Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita akan membahas tentang PBB di apartemen. Saya ditagih dari siapa ini? Dari ada Bapak Abdullah nih. Saya ditagih bayar PBB, tapi PBB-nya saya tidak pernah lihat ya, dan itu bukan nama saya nggak pernah lihat PBB-nya, maksudnya belum dipecah. Kenapa saya disuruh bayar PBB? Pak Abdullah, jadi pajak bumi bangunan ini dalam satu apartemen memang itu nanti akan dipecah. Pada saat pertelan dipecah masing-masing unitnya berapa, lalu juga untuk common area sudah dimasukin di situ, jadi kita tanggung bersama termasuk. Jadi lobinya, kolam renang itu kena PBB semua, tapi ditanggung secara bersama-sama karena itu adalah benda bersama. Nah, masalah apakah Bapak wajib membayar PBB belum dipecah atau tidak dipecah? Persoalannya bukan apakah PBB itu sudah dipecah atau belum dipecah. Ya, Bapak ingat waktu Bapak transaksi apartemen itu, pasti di situ ada namanya PPJB dan ada namanya handover. Di dua dokumen hukum yang Bapak tanda tangani itu Bapak cek apakah ada klausula tentang terhitung sejak serah terima, maka segala pajak-pajak yang timbul ya akibat kepemilikan unit atau penempatan unit itu menjadi tanggung jawab pihak kedua. Nah, misalnya ya termasuk misalnya PBB lain-lain sebagainya, biaya-biaya dan pajak dimaksudin PBB. Apakah itu ada? Sama juga pada saat handover. Terhitung sejak tanggal serah terima ini, maka pajak-pajak termasuk PBB akan menjadi tanggung jawab pihak kedua, ya kan? Pajak unit itu. Nah, kalau itu ada berarti tidak relevan apakah sudah dipecah dengan tidak dipecah. Cuma persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah keterbukaan developer tentang PBB itu. Karena kalau belum dipecah itu kan masih gelondongan. Kalau dia gelondongan begitu kan berarti yang hitung sendiri adalah developer. Apa benar hitungannya? Ya, jangan-jangan unit mereka yang belum laku dia tidak bayar PBB, ditumpukin sama orang semua. Ini kan jangan-jangan. Nah, artinya perlu ada transparansi daripada developer ya pada saat mau menagih PBB, lampirkan dong hitungannya. Total tagihan dari PBB, lampirkan dong. Tagihan PBB kita masih satu gelondongan nih, sekian miliar. Kita mempunyai sekian unit, luasnya sekian. Makanya baru lampirkan unit ini, patungannya sekian. Jadi jelas. Itu yang harus dilakukan. Jadi bukan dipecah. Nggak apa-apa, kita bayar karena memang perjanjiannya memang mengatakan demikian. Kita nggak bisa lari. Cuma persoalannya adalah apakah pembayaran itu benar atau tidak. Nah, disinilah kuncinya adalah transparansi. Nah, developer ya kan ini kan bukan salah, tetapi ini kan tanggung jawab Anda. Yang mengurus sertifikat pertelaan PBB kan developer. Karena itu tanggung jawab Anda dong yang berinisiatif. Transparansi harus dikasih tahu. Jangan cuma kirim PBB sekian, tidak ada penjelasannya, tidak ada perinciannya. Jadi harusnya itu berapa PBB total gelondongannya, dibaginya bagaimana? Apakah unit developer itu juga bayar PBB? Kan begitu. Saya tidak menuntut tidak bayar, tetapi kan kalau terbuka begitu kan orang tahu, oh mereka juga bayar. Oke, fine, kita bayar semua. Ini tidak ada masalah sebenarnya. Jadi tidak akan timbul masalah sepanjang developer itu terbuka. Karena secara hukum kan sudah ada dalam PPJB dan berita acara serah terima bahwa pihak kedua atau si pembeli itu wajib membayar pajak-pajak atau PBB termasuk biaya-biaya servicas pada saat serah terima walaupun sertifikatnya belum dipecah atau PBB-nya belum dipecah, ya kan? Nah, yang jadi soal di sini developernya harus menagih PBB itu, berikan perinciannya. Kalau tidak mau, apa masalahnya? Kalau tidak ada yang disembunyikan atau tidak ada yang dimanipulasi, ya kenapa takut? Kasih aja. Karena memang aturannya ada kok. Kecuali misalnya developernya itu ada yang dimanipulasi. Contoh, dia juga punya unit-unit kosong banyak, tapi dia nggak mau bayar PBB. Ya, dibagi kepada unit-unit yang sudah beli, itu nggak boleh, itu salah, itu pelanggaran hukum. Ya, saya kira mudah-mudahan materi ini didengar juga dengan para developer sehingga menjadi masukan buat mereka untuk bertindak yang benar, baik dan adil. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.